Omasada marohatta martangya kita. Damen di debata nasumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasan parminggota sadarion imana sian Evangelium Matius bidu 10 mamuka sian ayat 32 sahat rodi ayat 30 sia. Tajahama hata ni tu hata secara responsoria. Songonoma hata ni tu hata dihita. Ai ganup nama katidakon au di jolo ni jolma ido hati dokonoku di jolo di damang na di banua gijangi. Unang madiri purohamuna nama buat dame au ubahe naro tutanoon. Dadar naro au mabuat dame tung podang do. Jala tung dongan nasajabu gabe musuh ni jolmai. Jala naso mamorsan silang natu ibanai laho mangihuton au dang natamai sisiaku. Ima sahatna mau lihat tema dihita saluhutna. Nagabe topik minggu di parminggota sadarion mangihuton Yesus jala mamorsan silang. Ima topik tah damang dainang di hata Indonesia mengikut Yesus dan memikul salib. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan goar nitu hata Yesus Kristus. Sada parsiajaran na sangat penting sahat tuhita sian Matius bidu 10 domu tu mengikut Yesus ima amang inang Tuhan kita menuntut komitmen yang penuh dari kita semua. Omas ada parsiajarna penting amang inang tuhita saluhutna. Tuhan kita menuntut komitmen yang penuh dari kita semua. Lapatanna amang inang molo memang situtu hita sisian ni Kristus ikota patuduhon komitmen na penuh tu tuhata Yesus Kristus. Molo dang tarida komitmen na penuh siat hita. Apa yang terjadi? Didok tuhata Yesus Kristus tolu hali amang inang di bagasan turpukon. Saya tidak mengenal, saya tidak tahu, tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ima amang inang molo dang tarida sahat rodi tikion sadarion komitmen na penuh sia kita ganup marsada-sada. Heado tapi kirhon amang inang buasa didok Yesus isongon Tuhan. Pernahkah kita renungkan kenapa Alkitab kita menyebut Yesus sebagai Tuhan sehingga kita juga mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Tentu amang inang karena memang seharusnya Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jala iman agabe suku-suku tuhita saluhutna. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Atau sampai sekarang Yesus hanya sebagai penyembuh, Yesus hanya sebagai pembuka jalan, tetapi yang berkuasa dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Yang berkuasa atas hidup kita adalah orang tua kita sendiri. Dang debata buasa, dang lomo ni rohani debata na taula. Lomo ni rohani tasandiri, dang lomo ni rohani debata na taula. Lomo ni rohani na torasta na taula. On pertanyaan sangat penting di hita amang inang. Domu tu topik mingguta. Siut Kristus dohot nama nuh silang. Benarkah Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu hingga saat ini? Alani taidama mamukasian ayat naparjolo ayat 32 didok tuhita saluhutna. Setiap orang
yang mengakui aku di depan manusia, lapatana di depan umum publik amang inang. Tuhan mau kita mengaku dia di hadapan umum, di hadapan publik. Huidahami do amang inang, hati hanaing mangan sada keluarga, hati hanaing mangan di ruang publik, di bain nasi da songonon. Dijoloni akan berjilbab, dijoloni akan sosa ugamo. Huidahami doi. Ima salah satu contoh, barang siapa yang mengakui aku di depan publik umum amang inang. Apa kata ayat 32 kata Tuhan Yesus? Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Artinya apa ini amang inang? Semua kita harus mengakui Yesus di depan umum. Apa isi pengakuan kita? Kita harus katakan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Salib itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Saya terima Injil Yesus yang benar yang tertulis dalam Alkitab. Di luar Alkitab saya tidak terima Injil manapun. Ima pengakuan amang inang. Saya adalah milik Yesus. Kenapa? Saya sudah ditebus. Saya adalah orang yang terikat janji dengan Yesus melalui apa? Tubuh dan darahnya. Ini adalah darahku, perjanjian baru bagimu. Ima pengakuan amang inang. Ima lomoni rohani debata tuhita. Bukan di kalangan kita. Kita harus mengakui saya adalah siut Kristus di Nahtorob. Publik, umum. Itu ayat yang 32. Sehingga melalui ini amang inang, poinnya apa? Injil Yesus, itu poinnya. Injil yang ada di dalam Alkitab kita, Injil inilah satu-satunya yang bisa membawa dunia ini kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya amang inang, ada Injil yang lain. Injil yang lain kita tidak tahu, kita tidak kenal, yang berbeda dengan Alkitab ini. Kita tidak tahu Injil itu, tetapi jika kita mengikutinya, kita akan dibawa kepada kutuk. Sia dia tabotoi. Dari mana kita tahu? Tapuk kama bibel ta amang inang. Galatia sada ayat 8. Sudah mahita mabuka asarap tajaha. Dari mana kita tahu Injil yang lain akan membawa kita kepada kutuk? Galatia pasal 1 ayat 8. Molong ada pota ngata buka rap mahita majaha. Sada 2 tolu. Alai aut surahami nang suruh-suruan sian banwagi jampe mamaritahon barita nauli asing sian naung binaritahon tuhamu honatoru maibana. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga pun amang inang, bayangkan malaikat dari sorga memberitakan Injil yang berbeda. Malaikat dari sorga yang mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Sekalipun malaikat dari sorga turun memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Malaikat itu terkutuk, orang yang percaya kepada Injil palsu itu juga terkutuk. Sian bibel tado yang menginang. Kita sudah diperlengkapi. Kenapa? Karena sekarang memang muncul Injil yang palsu, Injil yang tidak mengatakan Yesus mati dan bangkit. Terkutuk yang memberitakan itu, terkutuk yang mengikuti itu. Sehingga melalui ini kita diingatkan, juga diteguhkan iman kita. Injil yang benar adalah Injil Yesus. Apa itu Injil Yesus? Tuhan datang menjadi manusia, Yesuslah namanya, menebus manusia yang berdosa dengan darahnya dan nyawanya. Bukan hanya darah amang inang, darahnya dan nyawanya. Supaya apa? Semua yang percaya kepada penebusan itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika ada Injil yang berbeda dari kebenaran ini, itu sesat dan membawa manusia kepada kutuk. Jadi amang inang tumaca rikot pengakuata au sisiani Kristus. Aku Kristen amang inang. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita menyerang kepalsuan. Kita menyerang kepalsuan yang ada di sekitar kita. Hal penting yang diungkapkan kepada kita di minggu ini, semua pengikut Yesus harus mengakui kebenaran ini di hadapan umum, di hadapan publik. Ima ayat napar jolo amang inang.
Ayat napa duahon ayat 33 di dok tu hitat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amang inang, mereka yang menyangkal Yesus, mereka bukan murid Yesus. Mereka yang menyangkal Yesus, mereka bukan milik Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak ditebus oleh Yesus. Mereka tidak dibeli oleh darah Yesus. Mereka bukan milik Yesus. Orang-orang yang menyangkal Yesus. Sehingga pada waktunya nanti di hadapan Bapa, Yesus tidak akan membela mereka atas tuduhan-tuduhan setan. Setan itu mendakwa kita karena kejahatan kita. Setan mendakwa kita karena dosa-dosa kita. Tidak akan ada pembelaan dari Yesus bagi orang-orang yang menyangkal Yesus. Itu poin kedua. Siapa menyangkal aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Yesus tidak akan menjadi pembela bagi orang-orang yang sudah menyangkal Yesus Kristus sendiri. Jadi amang inang marhitesian turpuk tahun lomo di roha di debata bukan penyangkalan. Apapun yang terjadi, apapun keinginan kita, bagaimana masa depan kita nanti, nah amang inang, apapun itu Tuhan tidak menghendaki kita menyangkal iman kita. Tapi sebaliknya, akui kita adalah Kristen, akui kita adalah murid Yesus. Sehubungan doti amak inang, sehubungan dengan itu, semua pengikut Yesus pasti memikul salib. Gak ada murid Yesus yang tidak memikul salib. Semua murid Yesus amak inang pasti memikul salib. Tetapi apa artinya memikul salib itu? Rap maboto dohita amanginang, Yesus Kristus sudah memikul salibnya sendiri. Sekarang tugas kita sebagai muridnya memikul salib kita masing-masing. Salib kita berbeda-beda amanginang, tetapi salib kita tidak sama dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa itu salib? Salib yang dipikul oleh Yesus itu salib beneran. Tetapi salib yang harus kita pikul itu bukan harus terbuat dari kayu, bukan harus terbuat dari besi ataupun yang lainnya. Satu hal yang kita pelajari dari Alkitab kita, hakikat dari salib itu adalah penderitaan. Amang inang, hakikat salib itu penderitaan, tapi tidak semua penderitaan adalah salib. Bukan semua penderitaan adalah salib. Saya dikasih jabatan sama Tuhan, lalu di dalam jabatan saya itu saya korupsi. Karena saya korupsi, saya ditangkap dan masuk penjara. Lalu saya katakan, amang pendeta, saya inilah salib saya di penjara. Bukan, itu bukan salib. Itu kebodohan kita, itu kebodohan saya. Saya sendiri yang membuat saya masuk ke dalam penjara karena korupsi. Salib adalah penderitaan yang kita alami karena kita menjadi pengikut Yesus. Salib adalah penderitaan, ketidaknyamanan, ketidakenakan yang kita miliki karena apa? Kita mau jujur dalam bekerja. Kita mau melakukan yang benar, itu salib amang inang. Kita nggak mau melanggar aturan, kita tidak mau berbuat jahat, tetapi kita mendapatkan masalah dari kebenaran yang kita perjuangkan, itu salib. Kita menderita karena kita benar, bukan kita menderita karena kita salah. Sehingga di minggu ini amang inang kita diingatkan, mengikut Yesus harus memikul salib. Bagian yang kedua ini harus ditekankan, mengikut Yesus harus memikul salib. Dan inilah contoh salib itu amang inang. Mulai ayat 34 sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberitakan contoh salib yang akan kita alami sebagai pengikut Yesus. Apa kata ayat 34? Ayat 34 katakan kepada kita, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Amang inang, ada satu kata yang menarik yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata membawa. Kata membawa ini bahasa Yunaninya balo. Balo ini amang inang artinya melemparkan.
Jangan kau sangka aku datang untuk melemparkan damai ke bumi. Kata balau ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu punya kuasa. Yesus mau menetapkan apa di bumi, dia punya kuasa. Yesus mau membuat apa, melemparkan apa ke bumi, dia punya kuasa. Kenapa? Karena dia Tuhan dan dia berdaulat. Jangan kau sangka aku melemparkan damai ke bumi. Pedang amang-inang. Dalam Injil yang lain, Yesus memberikan pembelajaran yang sama. Tetapi Yesus tidak memakai kata pedang. Di sini aku membawa pedang. Tetapi dalam Injil Lukas, aku membawa pemisahan. Bukan pedang yang dipakai oleh Lukas. Lukas membantu kita amang-inang untuk memahami apa makna pedang ini. Yesus membawa pedang yang mengakibatkan apa? Terjadinya pemisahan di antara manusia. Amang-inang, maksud Yesus di sini adalah tentang Injil. Injil Yesus itu akan mengakibatkan pemisahan. Kita sadari atau tidak kita sadari, sudah kita alami atau belum kita alami, ini satu kebenaran. Injil Yesus pasti akan mengakibatkan pemisahan. Jika kita saat ini sudah percaya kepada Yesus, artinya kita sudah menerima Injil, maka kita akan ditarik masuk ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja sebagai keluarga Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika ada di antara kita yang mengkhianati imannya, dia akan dibuang keluar dari keluarga Tuhan dan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Akan ada pemisahan dari Injil yang Tuhan kita berikan. Sehingga karena Injil ini, amang-inang semua, manusia dibagi ke dalam dua kelompok saja. Di situ permasalahannya. Permasalahannya apa? Sampai kita mati nanti, kita ada di kelompok yang mana? Yang tetap di dalam keluarga Kristus kah? Atau sudah di luar dari keluarga Kristus itu sendiri? Jangan kamu pikir aku datang untuk melemparkan damai ke bumi. Kata damai yang dipakai di sini adalah eirene. Amang-inang, ketika Mesias kita datang kedua kalinya nanti, dia tidak datang membawa damai benar. Yang dia bawa adalah penghakiman. Kedatangan pertama dia mau mendamaikan kita. Kedatangan kedua penghakiman yang akan dia bawakan kepada kita. Mesias kita akan datang untuk menghakimi. Sehingga dalam rangka penghakiman itu, setiap orang yang menolak perjanjian baru di dalam darah Yesus, mereka tidak akan pernah mengalami eirene secara kekal, kedamaian kekal. Karena apa? Yang akan mereka alami adalah penghakiman kekal. Gak ada damai amang-inang di luar Kristus. Gak ada damai secara kekal. Sehingga ini perlu kita perhatikan baik-baik. Saya mau sampaikan kepada kita kebenaran ini amang-inang. Satu-satunya cara agar kita semua bisa menjadi pembawa damai, hanya ada satu cara supaya kita semua bisa menjadi pembawa damai. Apa cara itu? Ketika kita menyatakan Yesus sebagai Kristus atau Mesias yang disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati untuk menjadi penyelamat manusia dan dunia. Hanya itu satu-satunya cara kita bisa membawa damai. Di luar itu tidak ada eirene yang kekal. Amang-inang, hanya pesan Injil yang bisa mencipta kedamaian. Tetapi Injil Kristus, bukan Injil yang ada di luar Injil Kristus. Tetapi sekarang kita punya banyak orang, miliaran orang yang menolak Injil Yesus. Bagaimana dengan mereka? Kita punya kewajiban. Jangan pernah lupa, gereja punya kewajiban bagi orang-orang yang menolak eirene secara kekal ini. Misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam, Hindu, Buddha, ateis ataupun yang lainnya, kita punya kewajiban terhadap mereka. Pertanyaannya, apa kewajiban kita terhadap mereka? Kita harus mendoakan mereka. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka.
Kita harus selalu memberkati mereka dengan hal-hal yang baik. Misalnya, jika mereka butuh bantuan, kita harus membantu mereka. Amang Inang harus membantu, itu perintah Tuhan kepada kita. Jika mereka butuh bantuan, kita wajib untuk membantu mereka. Jika mereka punya masalah, kita mampu menyelesaikan masalah, kita wajib untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika mereka punya kebutuhan finansial, kita bisa menunjukkan kasih Mesias kepada mereka melalui apa? Kita berbagi dengan mereka. Kita bisa mengatakan kepada mereka, aku bersedia membantumu karena Mesiasku memerintahkanku untuk membantumu. Meski engkau menutup gerejaku, aku harus membantumu. Dengan tetap menyadari mereka tidak menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Amang Inang, kita perlu memperhatikan ini. Satu-satunya pembawa damai adalah orang-orang yang menghidupi pesan Injil itu. Satu-satunya pembawa damai hanyalah orang-orang yang menerima Injil dan hidup di dalam Injil Kristus itu sendiri. Selanjutnya ayat 35 sampai 36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Amang Inang, jangan salah tafsir seperti ini. Tuhan gak mau mertua pisah sama menantunya, gak pernah mau Tuhan. Iblis yang mau seperti itu. Bukan itu pesannya, ya. Tuhan gak pernah mau rumah tangga itu pecah, gak pernah. Tuhan gak pernah mau anak-anak berantem sama orang tuanya, gak pernah. Bukan itu maknanya dari Alkitab kita ini. Mengapa seperti ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus? Amang Inang, ini adalah contoh Injil yang membawa pemisahan. Amang Inang, ini adalah contoh salib itu. Kita harus berpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Itulah salib kita. Karena kebenaran, karena iman. Inilah contoh salib itu, mengikut Yesus dan memikul salib. Topik kita di minggu ini. Sehingga apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, Amang Inang, gak ada jalan tengah. Gak ada ya Amang Inang, gak ada di jalan tengah. Yang ada terima atau tolak Injil. Gak ada jalan tengah. Yang ada terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu atau tolak keselamatanmu. Itu yang ada. Gak ada dua Injil yang benar. Gak ada, hanya satu Injil yang benar. Injil tentang Yesus Kristus. Injil Yesus dalam Alkitab itu yang benar dan akan membawa manusia kepada damai, eirene, dan juga kehidupan yang kekal. Sehingga Abang Inang, permasalahannya di sini, sudahkah kita penerima Injil Yesus atau belum? Jika kita katakan sekarang saya sudah menerimanya, persoalannya sampai kapan kita menerima Injil itu? Sampai matikah kita berpegang kepada Injil itu atau tidak? Permasalahannya sampai kapan anak-anak kita itu menerima Injil itu? Sampai matikah anak-anak kita itu menerima Injil itu atau tidak? Di situ permasalahannya. Karena akan ada pemisahan. Akan ada pemisahan, Amang Inang. Sekarang banyak orang yang membenci orang Kristen, bukan karena orang Kristen berbuat jahat. Sekarang banyak orang yang membenci orang Kristen, bukan karena orang Kristen menutup rumah ibadah orang lain. Amang Inang, kita sama-sama tahu kita dibenci hanya karena Injil Kristus. Bukan karena tindakan kriminal kita, enggak. Bukan karena kita merugikan kehadiran kita, enggak. Hanya karena Injil Kristus kita dibenci. Enggak boleh kita jadi pemimpin hanya karena Injil Kristus. Itu pemisahan, Amang Inang. Itu pemisahan. Mereka membenci kita, menghalangi pertumbuhan gereja, menghalangi pembangunan gereja, menghalangi kita ibadah, bahkan berdoa hanya gara-gara Injil Kristus. Benarlah, jangan kau sangka aku melemparkan damai. Pedang, pemisah, pikul salib. Itu panggilan setiap pengikut Kristus. Tetapi juga, meski kita banyak menerima tekanan-tekanan dari luar, dan semua tekanan-tekanan itu adalah salib, jangan pula kita malah berbalik dari kebenaran itu dan menyerah.
terhadap tekanan-tekanan dari musuh Kristus. Jangan pernah menyerah dari tekanan-tekanan musuh Kristus itu. Panggilan kita, ikut Yesus tetap dan pikul salibmu. Seberapa berat pun salib yang engkau pikul, Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua. Ayat yang berikutnya, ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, amang inang. Kalau kita tidak menunjukkan komitmen total kepada Yesus, kita tidak layak bagi Yesus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pertama kali Yesus mengatakan dia tidak layak bagiku. Yang kedua, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ini yang kedua kali Yesus katakan dia tidak layak bagiku. Yang ketiga, ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Amang inang, meski kita Kristen, meski kita sudah Kristen, meski kita sudah baptis, sudah mengaku iman, kita tidak tunjukkan komitmen yang total, kita tidak layak bagi Yesus. Tetapi apa yang menarik amang inang, di ayat ini Yesus mulai berbicara tentang salib. Kenapa Yesus mengangkat tentang salib? Jawabnya, karena salib adalah dasar dari Injil. Amang inang, salib adalah dasar dari Injil. Sehingga kalau kita terima Injil, kita harus terima salib. Nuaing adong halak, saya terima Injil tapi saya tidak terima salib. Kenapa? Karena Yesus nggak mati, Yesus nggak mati dan nggak bangkit. Injil palsu kan itu yang disebarkan. Yesus nggak mati dan nggak bangkit. Mereka menerima Injil tapi mereka tidak menerima salib. Itu kebodohan. Kenapa? Karena dasar Injil adalah salib. Kita tidak bisa menerima Injil dan kemudian menolak salib itu sendiri, sehingga kita membenci salib. Lihat itu tiang listrik berbentuk salib. Benci terhadap salib. Terima Injil, dasarnya adalah salib. Ada apa dengan salib? Itu pertanyaan kritisnya. Pada salib, Tuhan yang menjadi manusia naik ke sana, dihukum di sana, dihakimi di sana. Dia tidak berdosa. Dosa kita amang inang yang dihakimi di sana. Pada salib itu anak manusia, anak Allah naik untuk menebus orang-orang berdosa. Amang inang, salib itu berbicara tentang penghakiman dosa-dosa kita. Ada apa dengan salib? Salib berbicara tentang penghakiman dosa-dosa kita. Hanya melalui salib Yesus, dosa-dosa kita semua diadili sepenuhnya. Sehingga melalui iman kita kepada Injil, melalui iman kita kepada salib Kristus, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, amang inang, saat ini kita yang percaya sudah memiliki penebusan kekal. Itu makanya Injil disebut berita sukacita. Pernahkah kita kritis, kalau itu adalah Injil, kalau itu adalah berita sukacita, di mana sukacitanya? Di mana letak sukacita dari Injil itu? Sukacitanya ada pada Yesus mengambil penghakimanku. Yesus menerima penghakimanku. Penghakiman yang seharusnya aku jalani, tetapi itu telah dijalani oleh Yesus sendiri. Penghakiman saya dijalani oleh Yesus, lalu kemudian kebenaran Yesus diperhitungkan kepada saya. Karena kebenaran Yesus diperhitungkan kepada saya memiliki kebenaran Yesus itu amang inang. Sehingga dengan adanya kebenaran Yesus di dalam kita, kita sudah punya jaminan kebenaran. Tuhan tidak melihat kita lagi. Tuhan melihat Yesus yang ada di dalam kita. Kebenaran Yesus itu. Karena iman kita. Ayat 39 yang terakhir amang inang. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan memperolehnya. Amang Inang, ayat ini menjadi kesimpulan dari khotbah kita di minggu ini. Ini adalah panggilan kita untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus secara total. Orang yang mengikut Yesus harus menyerahkan dirinya kepada Yesus secara total. Sehingga orang yang menyerahkan diri secara total adalah orang yang punya komitmen total juga kepada Yesus. Jika kita tidak punya komitmen total hingga saat ini kepada Yesus, apa kata Yesus kepada kita? 3 kali Yesus berkata, dia tidak layak bagiku. Kalau sampai saat ini kita tidak punya komitmen yang total. Sederhananya Amang Inang, kalau sampai ini kita masih malas beribadah, kita belum punya komitmen yang total. Kita nggak layak bagi Yesus. Kalau sampai saat ini kita malas berdoa, kita nggak punya komitmen yang total. Kalau sampai sekarang ini kita malas belajar tentang firman Tuhan, kita belum punya komitmen yang total. Artinya apa? Kita belum layak bagi Yesus. Dan inilah yang menjadi akhir dari khotbah kita dalam minggu ini. Mari kita renungkan Amang Inang. Apakah kita layak bagi Yesus? Dari cara hidup saya selama ini, dari gerak ibadah saya selama ini, apakah saya layak bagi Yesus? Kita sudah tahu siapa yang layak bagi Yesus. Yang layak bagi Yesus adalah mereka yang mengikut Yesus, mereka yang memikul Yesus, tidak setengah-setengah, tetapi di dalam komitmen mereka yang total kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.